Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini Indonesia digegerkan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja, di mana dari hasil ini ribuan buruh dari berbagai daerah berdemonstrasi yang tujuannya adalah untuk menolak daripada RUU Cipta Kerja ini dengan alasan karena dari substansi pasal-pasal yang dicantumkan sangat merugikan sekaligus mengecewakan daripada kaum buruh. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat Islam? Tentunya kita harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Al-Hadis menyerotinya. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kita semua untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, artinya berbuat yang terbaik kepada siapa saja. Kemudian korelasinya, hubungannya dengan Pancasila, maka ayat ini sungguh sangat serasi sekali. Karena di dalam sila kelima ya dirumuskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya setiap rakyat Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Dan kalaupun kita lihat dari beberapa argumentasi tokoh-tokoh kita, misalnya Kiai Haji Said Agil Sirot, kemudian ada pengamat politisi Mas Rocky Gerung, kemudian ada Mas Refli Harun. Beliau juga mengatakan ini undang-undang sangat merugikan sekali bagi kaum buruh. Sementara tujuan daripada negara Indonesia adalah untuk menciptakan daripada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, apabila undang-undang ini ternyata substansinya sangat merugikan daripada kaum buruh, tentunya ini kontradiksi dengan tujuan daripada negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau kita buka di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135, Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran dan menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Substansinya apa ayat ini? Ayat ini mengandung perintah kepada kita semua, wabil khusus orang-orang yang beriman, agar kita bisa menjadi individu yang bisa menegakkan kebenaran sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya bapak-bapak DPR yang terhormat, yang Allah berikan jabatan, sementara kemungkaran, kejahatan, pengkhianatan itu hanya akan melahirkan perpecahan, permusuhan, sekaligus malapetaka. Oleh karenanya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita gunakan potensi yang ada untuk senantiasa menegakkan kebaikan dan kebenaran. Kalaupun saya maaf sebagai rakyat biasa, orang yang fakir ilmu dan lain sebagainya, maka kami pun hanya bisa memberikan sedikit nasihat, mau'idhah, yang mudah-mudahan dengan nasihat ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai kita diamanahi jabatan, tapi ternyata jabatan kita selama 5 tahun, 10 tahun penuh dengan korupsi, penuh dengan tipu daya, penuh dengan pengkhianatan, yang pada akhirnya apabila jabatan itu banyak sekali madharatnya atau melahirkan daripada perpecahan sekaligus sesuatu yang tidak berfaedah, maka semua itu hanya akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, beliau mencantumkan sebuah riwayat, Adlu sultani yauma wahidan ahabbu ilallah
min ibadati sab'ina sanatan. Keadilan seorang pemimpin, keadilan seorang pejabat, ya, adlu sultani yauma wahidan, dalam satu hari, maka itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Subhanallah. Kalau bapak-bapak, saya dan kita semua diamanahi jabatan oleh Allah untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan, maka subhanallah, kita pun akan memperoleh pahala yang dahsyat dan luar biasa. Dan di dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Siapa saja mereka? Mereka adalah yang pertama, al-imamul adil, yakni pemimpin yang senantiasa konsisten dan istiqomah menegakkan keadilan. Artinya, setiap pejabat, baik dia presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, termasuk individu kita, kalau niatnya menegakkan keadilan, maka subhanallah, dia akan memperoleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, di mana tidak ada naungan, tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saya Rahmat Handoko mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, baik pejabat maupun masyarakat, mari kita tegakkan kebenaran dan kita tegakkan keadilan. Karena menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menggunakan semua potensinya yang telah Allah berikan kepadanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, maka sungguh dia akan mendapatkan gelar takwa sekaligus ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan demikian. Mudah-mudahan RUU Cipta Kerja ini segera direvisi, dan tentunya dengan revisi yang berlandaskan dengan kebenaran dan keadilan, tentunya bermanfaat untuk kita semua bangsa Indonesia. Saya Rahmat Handoko undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan share RH Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.